dari afirmasi APBN, negara hadir untuk ikut membantu penyediaan perumahan Pak, rakyat. kalau negara hadir, kenapa nggak APBN ikut masuk dalam tapera? Sebentar dulu. Malah nggak malah masyarakat buruh. Bapak ngerasain nggak orang upah minimum itu emang naik? Orang turun kok, gaji 3 tahun nggak naik, tiba-tiba main potong aja. Kalau Bapak nggak upah minimum, ngomongnya enak. Tapi kalau kita upah minimum, baru terasa itu potongan 2,5%. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Jadi gimana kita respon tadi itu soal tapera, uang yang dipotong dari gaji pegawai swasta dikumpulin sama pemerintah untuk membantu orang yang nggak punya rumah, tapi pemerintah sendiri nggak bantu apa-apa, cuma bantu motong. Masih percaya sama kebaikan hati dari pemerintah? Jangan-jangan nanti hilang juga uangnya. Itu Asabri hilang uangnya, dikorupsi, padahal uangnya apa itu punyanya tentara. Dikorupsi. Tambang timah sampai 300 triliun. Itu siapa lagi? Jiwasraya korupsi, di mana-mana korupsi. Itu tentu kita khawatir ya, rakyat khawatir. Itu tadi yang diwakili sampai Iqbal itu benar juga itu. Kalau orang yang upahnya sih nggak minimum seperti pejabat dari pemerintah yang ngomong nggak kerasa, tapi kalau orang yang sudah susah yang upahnya minimum di bawah minimum malah itu kerasa itu. Malah yang motong orang lain itu. Mungkin istri juga nanya lah, urusan rumah kenapa diurusin pemerintah? Terus fungsinya istri apa? Harusnya istri yang nabung, yang nabung gaji suaminya untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain, bukan pemerintah. Ini kadang-kadang pemerintah pengen berbuat baik, tetapi sebenarnya dia tidak menghargai kedaulatan rakyat. Yang sebenarnya rakyat itu bisa menolong dirinya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Kalau pemerintah nggak bantu, jangan tambah bikin susah gitu loh. Pemerintah, siapapun presidennya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Gak usah pemerintah menolong rakyat, justru jadi tambah susah rakyat ditolong pemerintah kalau caranya malah motong dari uang yang milik rakyat sendiri. Mau main potong aja. Emang paling enak itu motong sana motong sini. Kerjanya memang motong itu enak. Uang orang dipotong, dikumpul-kumpulin, ya banyak kelihatannya bertahun-tahun, kemudian mencakup jutaan orang. Kekuasaan itu memang bisa dipakai ya untuk mengatur seolah-olah ingin mensejahterakan rakyat. Potong ini. Kalau dulu pejabat partai juga dipotong tuh gaji pegawai negeri, tapi potong sekian persen untuk bangun ini Masjid Pancasila sampai 1.000. Terus ada lagi apalagi bikin yayasan pendidikan Super Semar, itu lebih jelas itu untuk membantu pendidikan tinggi orang-orang yang berprestasi, dibantu kuliahnya dengan yayasan Super Semar yang dikelola oleh pemerintah. Terus orang-orang daerah-daerah yang perlu Masjid Pancasila, ya kan, itu dikasih masjid, lebih nyata gitu loh. Kalau ini kita khawatir ini nanti yang punya rumah masih dipotong juga kan gitu persoalannya itu nggak bisa dijawab sama pemerintah. Dijawabnya gini, ya itu nanti yang udah punya rumah dia dipotong, tapi uang itu untuk membantu yang lain gitu, jadi gotong royong. Yang punya uang belum tentu mau kan untuk mensubsidi rakyatnya sendiri, rakyat orang lain. Harusnya yang mensubsidi, yang mensejahterakan itu bukan sama masyarakat yang sama-sama susah sebenarnya karena sama-sama dipotong nasibnya, ya kan. Seharusnya pemerintah itu yang ngasih rumah gratis, bukan makan gratis, kasih rumah gratis, rumah murah. Ini mah cari rumah nyicil, nggak ada bantuan pemerintah, nyicil sampai 20 tahun sampai 10 tahun. Terus fungsinya pemerintah apa sih sebenarnya? Pemerintah itu perlu nggak sih diadakan pemerintah itu? Jangan-jangan nggak ada pemerintahan juga sebenarnya rakyat bisa nolong diri sendiri ya. Itu teman-teman saya pedagang-pedagang tuh nggak ada pemerintah, dia berjuang sendiri dari pagi dorong gerobak pulang sore. Presiden ganti-ganti sejak zaman SBY, terus ganti Jokowi, terus ganti
siapa sekarang? Mau Prabowo ya? Tetap nasibnya nggak berubah itu. Terus fungsinya pemerintah apa? Lawang sekarang zamannya masuk sekolah juga bayar, SMA negeri bayar, SMP negeri bayar. Masuknya itu loh, alasannya uang untuk infak untuk bangun masjid lah, uang infak untuk bikin pagar lah, uang infak untuk bikin sarana gedung olahraga lah. Itu yang berkembang di kampung ini. Lawang ya mereka tentu meskipun mahal dicari-cari ini kan, dicari ngutang sana ngutang sini, termasuk ngutang ke bank keliling atau rentenir atau mungkin ke pinjol ya, supaya anaknya masuk negeri. Kenapa nggak bayar? Tetapi awalnya tuh bayar juga 2 juta, 3 juta. Ada yang negeri di sini nggak usah saya sebutin ya, 3 juta tuh. Ya TST tahu sama tahu. Ya mungkin juga dinasnya juga tahu. Coba itu masuk SMP negeri bayar. Ya alasannya ini, alasannya itu. Susah juga hidup di Indonesia ya. Sekarang untuk cari rumah caranya dapat rumah. Saya tuh 25 tahun lu nggak punya rumah, baru dapat rumah ini nih, alokasi rumah ini setelah jual tanah kakak tuh. 25 tahun kontrak lu saya. Ini rumah gaya Eropa, nggak dilapis kayak bata ini, kayak gaya Eropa. Sebenarnya bukan gaya Eropa aslinya nih, kurang semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada yang kerja. Ya.